Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi kelompok kami, yaitu tentang rekayasa perangkat lunak perancangan Sistem Informasi Futsal Kabupaten Sumbawa. A. Sistem Informasi Futsal. Pertama, penyewaan JM Futsal merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang olahraga. Usaha ini menghadapi tantangan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi pelanggan. Tantangan yang dimaksud dititik beratkan pada sistem informasi penyewaan yang masih menggunakan sistem manual, dengan menggunakan media kertas sebagai sarana penyimpanan data sehingga apabila dibutuhkan suatu data, akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencarinya, dan memungkinkan adanya duplikasi data yang dapat menghambat proses pelayanan, di mana proses pelayanan yang diinginkan adalah tepat, cepat, dan akurat. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka perlu adanya rancangan sistem yang berkomputerisasi, karena dengan adanya sistem terkomputerisasi, pekerjaan akan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan menggunakan sistem yang masih manual. Sistem yang terkomputerisasi juga dapat membantu untuk menghindari penyimpanan data dan transaksi penyewaan yang dapat mengakibatkan kerugian sehingga pihak penyewaan dapat memberikan keputusan yang baik. B. Persyaratan produk. Yang pertama itu karakteristik pengguna. Sistem penyewaan ini membagi pengguna program ke dalam dua tipe, yakni sebagai admin dan sebagai kasir. Yang kedua, batasan-batasan. Sistem penyewaan mencakup prosedur-prosedur yang cukup luas, oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, asumsi dan ketergantungan. Sistem informasi futsal ini masih berbasis offline dan desktop. Adapun software yang spesifik yang dibutuhkan dalam menjalankan program ini adalah Crystal Report 8.5. C. Persyaratan antarmuka eksternal. Yang pertama, antarmuka dengan pengguna. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. Yang ketiga, antarmuka perangkat lunak. Dan yang keempat itu antarmuka komunikasi. D. Fitur produk perangkat lunak. Yang pertama itu adalah penyewaan lapangan. Yang ke fitur ini menyediakan akses menuju pemesanan booking lapangan untuk pengguna dan akan ditampilkan ke list output pemesanan. Secara otomatis, lapangan yang sudah di-booking akan ditampilkan ke pengguna lain, dan tentunya pengguna lain tidak dapat menginputkan inputan yang sama dengan yang sudah ada di list. Yang kedua itu pelunasan pembayaran. Di sini, pengaksesan dilakukan oleh pengguna jika dalam tahap penyewaan lapangan melakukan dengan DP. Di sini proses dapat dilakukan saat pengguna sudah menggunakan lapangan yang sudah dipakai. Proses dilakukan oleh petugas lapangan futsal. Yang ketiga itu adalah kantin penjualan. Nah, dalam fitur ini membutuhkan kerjasama. Yang kelima, kebutuhan entry cetak bukti pembayaran membership. Yang keenam, kebutuhan cetak laporan data member. Yang ketujuh, kebutuhan cetak laporan daftar membership. Dan kedelapan, kebutuhan cetak laporan penyewaan umum. Dilanjutkan dengan komponen perangkat lunak. Nah, pada intinya sebuah komputer memerlukan 4 macam komponen software. Yang pertama itu adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi merupakan komponen software yang sangat penting yang akan dibaca pertama kali oleh komputer ketika Anda menghidupkan komputer. Yang kedua itu adalah program bantu atau program tambahan. Yang ketiga, bahasa komputer, yaitu merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer. Nah, di sini ada dua macam bahasa komputer. Yang pertama itu low level language dan high level language. Yang keempat itu adalah program aplikasi. Nah, program aplikasi merupakan software yang siap digunakan oleh user untuk memudahkan pekerjaan penggunanya. Nah, program aplikasi dapat dibedakan menjadi yang pertama itu word processing, yang kedua desktop publishing, yang ketiga program spreadsheet, yang keempat database management system, dan kelima itu program akuntansi, dan terakhir program statistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga itu adalah kantin penjualan.
Nah, dalam fitur ini membutuhkan kerjasama antara operator petugas dan kantin penjualan. Komunikasi ini dilakukan menggunakan LAN yang diakses oleh petugas kantin dan kemudian data dari inputan petugas kantin dieksekusi oleh petugas operator dengan output semua harga barang yang dibeli. Berdasarkan hasil analisis dan uraian umum mengenai sistem penyewaan lapangan futsal pada Friendly, maka dapat diidentifikasikan kekurangan yang ada, sehingga pada sistem mendatang membutuhkan, yang pertama itu membutuhkan entry data lapangan. Yang kedua yaitu kebutuhan entry pendaftaran membership, yang ketiga entry paket, yang keempat entry cetak bukti penyewaan umum, yang kelima entry cetak bukti pembayaran membership, yang keenam cetak laporan data member, yang ketujuh cetak laporan daftar membership, yang kedelapan cetak laporan penyewaan umum. Nah, selanjutnya ada overview sistem. Berdasarkan identifikasi yang terjadi mengenai sistem penyewaan lapangan futsal pada Friendly Futsal, maka dapat beberkan gambaran-gambaran seperti apa yang dilakukan agar dapat menghandle kekurangan ada, sehingga pada sistem dibutuhkan. Yang pertama itu adalah kebutuhan entry data lapangan, penyediaan informasi pendataan lapangan yang digunakan sebagai masukan ke dalam sistem. Yang kedua, kebutuhan entry pendaftaran membership. Nah, melalui sistem usulan ini diharapkan akan mempermudah dan mempercepat administrasi dalam melakukan pembuatan pendaftaran membership dan dilakukan secara otomatis dengan melihat file member yang sudah ada. Nah, yang ketiga itu adalah kebutuhan entry paket, penyediaan informasi pendataan paket yang digunakan sebagai masukan ke dalam sistem. Yang kelima itu adalah kebutuhan entry cetak penyewaan. Nah, dengan sistem usulan ini diharapkan staf administrasi dapat dipermudah dalam mengecekkan dan perhitungan biaya penyewaan karena data jadwal penyewaan dan biaya penyewaan sudah didata sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Jadi saya di sini akan membahas tentang login admin. Jadi di sini adalah tampilan awal mula website yang kami buat terkait sistem informasi futsal JM Futsal Sumbawa. Oke, jadi langsung saja kita ke login admin. Oke, langsung saja kita masukin password, ID dan password. Oke, berikut adalah halaman ketika kita sudah login menjadi admin di website Sistem Informasi Futsal JM Sumbawa. Di sini di halaman tersebut ada home. Home ini berisi pesan selamat datang yang kami buat, yang berisikan selamat datang administrator, silakan pilih menu untuk mengelola halaman website. Oke, sign home. Di sini kami ada beberapa fitur yaitu data member, data lapangan, data pemesanan, dan logout. Langsung saja pada data member. Oke teman-teman, jadi di sini fungsi dari data member yang berada di admin ini adalah ketika nantinya member yang mengisi atau mendaftar, orang yang mendaftar sebagai member, maka otomatis dia harus mengisi data yang sudah kita tetapkan di tampilan awal tadi sebelum login menjadi admin. Jadi di sana nanti akan ada proses pendataan. Nah, proses data tersebut akan muncul ke halaman data member. Yang pertama, halaman tabelnya itu ada nomor, lalu ada nama lengkap membernya. Contohnya namanya kita taruh nanti Fitra Ramdhani, jenis kelaminnya laki-laki, email fitraramdhani@gmail.com, nomor HP, dan alamat. Nah, tidak hanya akan terekam di website, nantinya data member itu akan terlihat di database yang kami gunakan nantinya.
Jadi segala data member akan tersimpan secara langsung di database yang kami sudah buat. Oke, selanjutnya adalah data lapangan. Nah, karena di JM Futsal itu ada 2 lapangan yang mereka buat, jadi di data lapangan ini kami membuat 2 nama lapangan. Yang pertama, tipe pertama adalah nama lapangan yaitu JM2 dan JM1. Nah, tidak hanya namanya, di situ juga ada keterangan lapangannya menggunakan rumput sintetis. Dan kami juga memberikan tabel harga pada website tersebut agar nantinya member dapat tahu harganya, apa harga dari siang itu berapa dan harga malam itu berapa. Tidak hanya data, kami juga memberikan foto agar nantinya member dapat dengan mudah melihat lapangannya seperti apa yang kami sediakan di JM Futsal. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada data pemesanan. Nah, di data pemesanan ini ya atau list sewa, nantinya karena kita menggunakan proses sistem sewa online atau transfer ketika menggunakan website, maka member akan diberikan ID pesan, yang dimana ID pesan ini dapat berupa angka maupun huruf-huruf istimewa. Huruf-huruf istimewa agar tidak ada terjadi kesamaan antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lain. Selanjutnya ada nama pemesan. Dari nama pemesan ini merupakan nama member atau nama orang yang akan memesan nantinya. Tanggal pesan, kapan dia akan memesan, kapan dia memesan lapangan atau membooking lapangan. Tanggal main nanti juga akan terlihat kapan dia akan main. Lalu lama main maksudnya adalah berapa jam dia main. Jam mainnya adalah jam berapa sampai jam berapa mulai main. Dia mulai main jam 6 dan jam 6 pagi dan jam selesainya. Jam selesai mungkin dia selesai jam 8 pagi karena dia main 2 jam. Jadi total harganya nanti kami sudah buatkan, nanti ada total harga yang langsung terlihat ketika dia mengambil 1 jam atau 2 jam. Nah, di sini juga karena sistem kita kan sistem online, jadi kita harus ada bukti transfer dari pemesan atau pembooking lapangan. Setelah ditransfer, barulah nanti admin akan mengkonfirmasi kalau dia sudah transfer. Barulah mereka akan tahu apakah mereka boleh menyewa atau tidak. Oke. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya terkait tampilan member. Nah, oke, setelah kita melihat tampilan lain, oke, saya langsung log out saja dari tampilan admin. Oke, mungkin itu saja.